Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Amin, Allahumma amin. Kita berbeda dalam masalah apapun, doanya tetap sama sebagai sesama orang Islam. Amin, Allahumma amin. Ini tulisan Kiai Haji Imaduddin terbaru yang versi bahasa Arab. Judulnya Kutubut Tarikh wa Tabaqati la tadhkuruna sababa alawi ilal kornitasi. Kitab-kitab sejarah dan juga kitab-kitab tabaqat. Tabaqat itu biasanya yang merilis riwayat para ulama di setiap tingkatan atau setiap tahun gitu. Biasanya begitu. Tidak menyebut nasabnya Ba'alawi sampai abad ke-9. Di bagian ini Kiai Haji Imaduddin mengutip pendapatnya Morod Syukri, di mana kalau pendapat ini diterapkan, artinya Kiai Haji Imaduddin menerapkan pendapat ini, maka saya pastikan Wali Songo itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari saya buktikan. Coba perhatikan di baris pertama ya, bagian ujungnya itu al-wajhus salisu, bagian yang ketiga. Fal yadhkur abna'u alawi ba'da hadzal bayani manil ladzi nassah min a'immatil ilmi al-mu'asirina li Muhammad Mirbad wa abaihi kama yadhkuruna silsilatahum. Nah, kalau saya bahasa Indonesiakan, maka setelah penjelasan ini coba ya, ini ditantang ya, keturunan Alawi itu sebutkan ya, nas atau tulisan dari ulama-ulama ahli ilmu yang sezaman dengan Muhammad Sohib Mirbad ini ya, dan juga dengan bapak-bapaknya ya, sebagaimana mereka menyebutkan nasabnya. Artinya begini, misalnya anak-anaknya Sohib Mirbad ini menulis atau menyebutkan nasabnya, maka yang ditantang di sini adalah coba cari tulisan ulama nasab ya, karena ini bicara nasab ya, atau ulama ahli ilmu yang menuliskan sama dengan yang mereka tulis. Misalnya Sohib Mirbad mereka tulis tembus sampai Rasulullah nasabnya, bin Khalid Qasam atau bin Alwi terus sampai Ubaidillah. Sekarang coba ada enggak ulama nasab yang menyebutkan nasab tersebut yang sezaman dengan Sohib Mirbad, terus di atasnya juga sezaman dengan bapaknya, sezaman dengan kakeknya sampai Ubaidillah. Begitu. Bahkan di sini lebih tajam dipertegas lagi. Man nasso min a'immatil ilmi. Siapa yang menyatakan dari kalangan ahli ilmu ala annahum, bahwasanya mereka itu ya, atau Bani Alawi itu asyrafun husainiyun, adalah keturunan Rasulullah atau para syarif yang jalurnya jalur Sayyidina Husain. Jadi juga ini juga tantangan juga. Coba Ba'alawi itu nyebut, ada enggak ulama yang sezaman yang mengatakan mereka itu adalah keturunan Rasulullah jalur Husain. Kemudian waman idda'a dakwah, dan barang siapa yang mengklaim sebuah pengakuan ya, atau mengakui sebuah klaim ya, infarada biha, di mana hanya dia yang mengakui ya, atau dia menyendiri dengan pengakuan itu, ba'da dzalika, setelah itu, walau amila alfa syajarati nasabin, walaupun dia lalu menulis 1000 manuskrip nasab atau 1000 silsilah nasab, fala yufiduhu dzalika, maka hal itu tidak akan ada gunanya baginya syai'an, sama sekali. Nah, jadi misalnya ada orang ya, keturunan Muhammad Sohib Mirbad, dia tidak menemukan ada ulama yang menyebut silsilah bapaknya sampai ke Rasulullah, atau di zaman di atasnya juga tidak ada. Lalu dia yang mengklaim, saya meyakini Sohib Mirbad itu keturunan Rasul, saya anaknya, saya keturunannya yang keberapa atau bagaimana gitu. Lalu dia menulis 1000 ya, 1000 catatan nasab. Dan kalau sekarang akan disebut manuskrip ya, manuskrip itu ditulis oleh keluarganya ya. Jadi anak-anaknya menulis silsilah bapaknya, silsilah kakeknya sampai ke atas. Selama itu tidak ada padanan isbat atau penyebutan ulama-ulama nasab yang sezaman, maka apa?
la yufiduhu dzalika syai'an. Itu enggak ada gunanya sama sekali. Enggak berfaedah sama sekali. Ini ucapannya Syukri Murad yang diikuti oleh Kiai Haji Imaduddin ya. Kemudian malam yahsul asyuhrata fi rijalin nasabi binassi al-mu'arrikhina wan nasabina al-mu'asirina jilan-jilan. Ini lebih tegas. Selama orang-orang yang ada di dalam pohon nasab itu ya tidak masyhur atau tidak dinyatakan syuhroh oleh ulama-ulama nasab dan juga ulama-ulama ahli sejarah. Artinya tidak ada ulama-ulama ahli nasab atau ulama-ulama ahli sejarah yang menyebutnya atau yang mengatakan kalau nasab itu atau orang-orang dalam manuskrip itu adalah sudah dikenal sebagai syarif ya. Artinya tidak syuhroh ya. Ini lebih berat lagi ya. Jadi manuskrip itu, nama-nama dalam manuskrip itu harus disebut ya, oleh ahli sejarah, oleh ulama nasab. Sehingga disebutlah syuhroh ya. Artinya dikenal begitu. Itu pun masih ada syaratnya. Apa? Al-mu'asirina jilan-jilan. Di mana ulama nasab, ulama sejarah yang menyatakan orang-orang ini syuhroh adalah sezaman. Jilan-jilan di semua generasi atau di setiap generasi. Jadi Sohib Mirbat sudah dinyatakan syuhroh. Namanya tertulis dalam kitab ulama nasab, tertulis dalam kitab ulama sejarah. Ada ulama nasab, ulama sejarah yang mengatakan itu keturunan Rasulullah. Kemudian siapa bapaknya Muhammad Sohib Mirbat, misalnya Kholiq Qasam, harus ada ulama yang menyebut Kholiq Qasam yang sezaman dengan Kholiq Qasam. Atau kalau misalnya sudah sezaman dengan anaknya plus dengan bapaknya, oke. Lalu kakeknya siapa? Misalnya Alwi. Untuk menetapkan Alwi ini anak siapa dan punya anak siapa, harus orang yang sezaman dengan Alwi. Itu namanya jilan-jilan ya. Sehingga ini disebut dengan nasab yang sudah syuhroh ya. Artinya bisa dikatakan sudah masyhur karena sudah terdokumentasi dalam ulama nasab juga ulama sejarah. Nah, begitu syaratnya ya. Kemudian wa ammal ansabul lati dhaharat fujatan famardudatun ala ashabiha intaha ma qalahu Murad Syukri. Adapun nasab-nasab yang muncul secara tiba-tiba, ya maksudnya tiba-tiba itu tidak sesuai standar di atas ini ya. Tidak populer, tidak pernah disebut ulama nasab, ulama sejarah yang sezaman di setiap generasi, maka itu mardudatun, ditolak ya. Ya kembalikan kepada yang punya saja. Ya sudah, kalian benar menurut kalian saja gitu ya. Sekarang pertanyaannya, adakah ulama nasab juga ulama sejarah yang sezaman dengan satu saja wali songo, misalnya Syarif Hidayatullah, yang menyebut nama Syarif Hidayatullah? Coba datangkan satu saja ulama nasab atau ulama sejarah yang sezaman dengan Syarif Hidayatullah yang mengatakan siapa bapaknya dan siapa anaknya. Nah, kalau tidak ada, berarti itu adalah klaim mereka saja, manuskrip mereka saja, mereka yang tulis saja, tidak pernah dikonfirmasi oleh ulama nasab atau ulama sejarah. Maka itu juga ditolak. Kembalikan kepada yang punya ya. Kalian hanya menurut kalian, tanpa ada konfirmasi dari ulama nasab dan ulama sejarah yang sezaman dengan Syarif Hidayatullah. Atau kalau bicara tentang putranya yaitu Maulana Hasanuddin, mana ulama nasab, ulama sejarah yang mengatakan nasabnya benar ya? Ada nggak kira-kira? Dari mana kita mau cari kekuatan nasab-nasab mereka ya? Di manuskrip yang ditulis oleh keluarganya sendiri. Nah, jadi bukan a'immati ahlil ilmi, bukan ulama yang sudah dikenal sebagai ahli ilmu di bidang nasab atau bidang sejarah. Ya, kita pikir saja dulu siapa yang mau kenal mereka di sini? Di sini kan Nusantara ketika kedatangan Wali Songo itu kan mereka sebagai pioner membawakan Islam, belum ada ulama di sini. Bagaimana bisa ada ulama sezaman dengan mereka mau menyebut nama mereka dalam kitabnya? Artinya ini persyaratan nasab yang agak-agak sebetulnya rungkat semua. Sunan Ampel misalnya, ada nggak kitab nasab yang menyebut Raden Rahmat Sunan Ampel gitu? Yang ulama nasab, a'immatu ahlil ilmi, juga ulama sejarah sezaman dengan Sunan Ampel atau bapaknya Sunan Ampel, terus kakeknya ya, untuk mengisbat nasabnya benar. Ya, kalau kita perhatikan keturunan Wali Songo itu, mereka bawa-bawa manuskrip saja, udah mentok di manuskrip yang ditulis oleh keluarganya sendiri. Maka ini masuk kepada
Man idda'a da'wa infarada bihi, ya, orang mengklaim sebuah klaim yang menyendiri saja. Apa maksudnya menyendiri? Nggak ada konfirmasi dari ulama nasab al-mu'asir jilan-jilan. Tidak dikonfirmasi oleh ulama nasab yang sezaman di setiap generasi. Apalagi manuskripnya ditulisnya sudah belakangan. Udah 200 tahun, 300 tahun, itu apalagi ya. Manuskrip yang ditulis di zaman Sunan Ampel sendiri misalnya, atau di cucunya yang masih menyaksikan Sunan Ampel sendiri, itu pun kalau tidak dikonfirmasi oleh ulama nasab tidak bisa disebut, tidak bisa diguna, tidak berguna. Itu masuk kepada orang menulis 1000 manuskrip tapi tidak ada konfirmasi dari ulama nasab, ulama sejarah. La yufiduhu dzalika syai'an, itu enggak ada gunanya. Itu masuk kepada man idda'a da'wa infarada biha. Nah, itu ya. Kan pahit kalau seperti itu ya, berat ya. Dan lagi pula mana ada nasab, setiap nama itu ada ulama nasab yang nyebut gitu ya. Apakah semua orang nasab itu, setiap orang itu ulama semua? Sehingga dicari namanya terus disebut ya. Ya kadang-kadang kan ada yang bukan ulama, sehingga mungkin ulama nasab pun tidak menulis nasabnya ya. Begitu ya. Allahumma dina hadasabil.